Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Akhirnya, perjuangan timnas U23 di bawah pelatih Sintayong berakhir sudah di Provinsi Rayong di babak final Piala AFF U23. Di saat kita kalah dari juara bertahan Vietnam lewat adu penalti 4-5. Pertandingan yang saya nilai ini luar biasa, khususnya bagi tim kita. Ya, kita bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal 90 menit. Ada perpanjangan ya, extra time di sana ya sampai 120 menit. Ya, akhirnya Vietnam gagal bisa membuat sebiji gol pun dan harus dilalui dengan adu penalti. Tapi sebelumnya memang di babak pertama Vietnam sempat mendapatkan keuntungan. Kalau nggak salah itu di menit ke-33. Ya, ketika bagaimana ada Dewanga yang membuat agak pelanggaran terhadap Van Guang di sana dan akhirnya Nguyen Van Kuit ini mengambil penalti dan dibaca dengan baik oleh Hernando Ari dan selamatlah gawang Indonesia. Dan Indonesia memang ada tersisa beberapa peluang ya. Ketika Sananta masuk ya di babak kedua, Kelly Sawyer menghidupkan permainan Indonesia karena memang dalam starting line up ya di pertama 11 pemain pertama yang diturunkan STY ini agak mengejutkan memang. Ya, kalau saya bisa melihat ya. Kenapa mengejutkan? Ada 3 perubahan. Kadek masuk dari awal untuk bermain dengan Ferrari dan Dewanga di belakang di depan Hernando Ari. Kemudian ada Rahman, Abdul Rahman bisa main di depan dan Muhammad Ragil. Bukan Sananta, Ramadan Sananta yang biasanya main bersama dengan Kelly Sawyer. 2 pemain ini diparkir oleh STY dan masuk di babak kedua memang dengan ada beberapa pergantian Esa Sahrul ketika ada Beckham yang kram ditarik keluar. Kemudian Frankie Bisa juga masuk menggantikan Rizky Dwi Septiawan. Nah, itu pergantian yang terlihat dan kita menyelesaikan pertandingan memang dengan luar biasa. 0-0, memaksa harus ada adu penalti di sana. 5 penendang kita oke, kalau bisa dilihat. Ya, dimulai dengan kapten ya Alfreandra Dewanga. Oke, masuk. Kemudian juga penendang kedua Arkan Fikri sangat tenang juga masuk. Ada Frankie Misa, ada Kelly Sawyer dan akhirnya Ramadan Sananta ikut menggetarkan gawang Vietnam. Vietnam juga penendang-penendang mereka bagus. Semua 5-5 masuk. Nah, disinilah terjadi sesuatu yang menurut saya di luar dugaan. Saya pikir ada Robbie Darwish yang bisa diambil, atau kalau bukan Robbie Darwish masih ada Haikal, ada Ferrari, ada Kadek di sana. Ya, ada Esal Sahrul. Ini kan masih boleh untuk bisa mengambil penalti. Ya. Tetapi kenapa mereka itu tidak berani atau tidak bisa ditugaskan untuk bisa mengambil penalti? Seperti katanya kalau back pemain belakang kan ini agak tegang, tapi Dewanga obviously masuk. Frankie Bisa yang lebih bertahan juga oke, bisa masuk. Saya memang dengan Hernando Ari bahkan yang ambil, dan di sini saya agak sudah melihat ini bakal tidak masuk ini. Apalagi tembakan Hernando Ari kita lihat bersama kan diarahkan pelan sekali ke sudut kiri dan terbaca oleh penjaga gawang Vietnam. Ini yang menyesalkan buat saya. Mestinya kalau mungkin lain atau Robbie Darwish yang masuk atau Haikal bisa aja berubah. Tapi ya oke lah. Kita tidak boleh menyesalkan ini. Ya memang sangat greget ya sudah adu penalti. Ini merupakan hanya keberuntungan saja. Tapi yang penting kita sudah bermain luar biasa, tampil sangat bagus. Perjuangan dari anak-anak U23 ini patut kita apresiasi. Jadi Anda itu luar biasa. Jadi kalaupun kalah adu penalti pasti semua bisa menerima ini ya. Dan Anda sudah memperlihatkan perjuangan Anda dan saya sendiri ya oke saja melihat penampilan Anda ya bersama dengan STY. Jadi tidak boleh kita harus kecewa berlarut-larut ya, karena siapa yang menduga bahwa ketika Anda bermain ya, pemain-pemain U23 bermain di grup B itu hancur-hancuran bermainnya, kalah dari Malaysia, kemudian hanya menang 1-0 lawan Timur Leste. Tapi kemudian di semifinal berubah semuanya. Kita bisa menang 3-1 dari tuan rumah Thailand yang berambisi sekali untuk bisa menjadi juara. Nah, Vietnam maju ke final, mereka mengganyang tim yang mengalahkan kita. Malaysia bahkan dengan telak 4-1 di semifinal. Dan mereka sangat keteteran, sangat sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang kita. Ya, walaupun mereka ada punya penalti dan gagal. Tapi kita bisa melihat penampilan Hernando Ari juga di sepanjang pertandingan oke. Ada banyak-banyak peluang yang masuk, ada Dewanga, ya yang bisa di sana ada Ferrari, bahkan hampir saja mencetak gol dengan kepala ketika dia berdiri bebas ya. Kemudian ada juga dengan Sananta. Ada banyak peluang-peluang kita yang sebenarnya bisa menjadikan gol. Tapi sayang memang. Tapi Anda sudah berjuang. Sekali lagi, ini saya patut untuk bisa memberikan anjungan jempol terhadap seluruh pemain yang tampil di babak final. Jadi sekali lagi, bagi STY, ya mungkin STY agak geram juga, agak kecewa, tapi ya udahlah, lupakan itu. Ya kita kembali, kita keluar lapangan dengan membusung dada, ya, dan kepala tegak, masih keluar lapangan.
Sekarang konsentrasi bagi STY untuk di U23. Karena kita akan bertarung nantinya di kualifikasi U23 di Solo. Di Manahan, ya kita akan bertarung dengan Cina Taipei dan juga dengan Turkmenistan tanggal 9 dan tanggal 12 September. Tanggal 8 ada FIFA Match Day memang dengan Turkmenistan senior. STY juga harus melihat itu di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi sekarang dialihkan aja ke sana, tinggal kita melihat siapa-siapa pemain yang tampil di babak final ini atau ikut di Piala AFF U23 yang akan diambil oleh STY untuk main di U23 kualifikasi Piala Asia. Ya, sekali lagi buat Anda tenang saja, Anda sudah melakukan tugas Anda dengan baik untuk bangsa dan negara ini. Dengan saya, Bung Ropan.